Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, di hari libur ini kita juga boleh tetap mengutamakan Tuhan beribadah. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family. Mungkin ada yang dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri. Mungkin saudara pas berada di kota Surabaya beribadah di tempat ini. Jika ada boleh angkat tangannya. Saya mau mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama ada. Ya, selamat datang Pak. Siapa lagi? Nanti dari Asir memberikan kenang-kenangan. Mari kita beri sambutan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Happy Family. Saya juga mengucapkan selamat beribadah bagi pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Mungkin ada jemaat HFC juga yang sedang ada di luar kota, di luar pulau, mungkin di luar negeri. Masih bisa beribadah melalui live streaming ataupun dari jemaat yang lain. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Juni. Minggu depan kita akan memasuki bulan Juli. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Juni ini Pak Hani memberikan satu tema yang luar biasa, marching on. Membawa kita boleh terus bergerak maju, jangan pernah mundur. Saudara-saudara sekalian, beragam masalah bisa dialami manusia, termasuk orang-orang yang sudah percaya Yesus atau bahkan sudah melayani Yesus. Apakah itu masalah keuangan? Apakah itu masalah sakit penyakit? Apakah itu masalah rumah tangga dan masalah yang lain-lainnya? Tetapi saudara, jalan keluar dan jawaban dari berbagai masalah ada di dalam Kristus. Dia sanggup memberikan solusi jalan keluar dengan berbagai macam cara. Amin. Itu sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, selalu ada jalan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat bagian yang pertama, bagaimana ketika kita menghadapi masalah keuangan. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang-orang yang miskin bisa menghadapi masalah keuangan, tapi orang-orang yang kaya juga loh bisa menghadapi masalah keuangan. Bahkan Saudara, bukan hanya orang-orang biasa, jemaat, tapi rupanya hamba Tuhan juga bisa hadapi. Coba kita lihat saudara, peristiwa yang dialami oleh seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang adalah hamba Tuhan. Mari kita melihat 2 Raja-Raja pasal 4. Kita membaca bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadamu apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Bapak Ibu Saudara, ketika masalah keuangan boleh datang menerpa kehidupan kita, apa yang kita bisa lakukan? Saudara, kita lihat dari contoh apa yang dilakukan oleh janda yang bersuamikan hamba Tuhan ini. Yang pertama saudara, mintalah nasihat kepada orang yang tepat. Jangan datang kepada orang yang tidak tepat. Saudara menghadapi masalah keuangan
datang kepada lintah darat. Wah, saudara memang langsung dipinjemi uang, tetapi saudara akan menghadapi masalah yang baru. Janda ini datang kepada Elisa, pemimpin dari mendiang suaminya. Suaminya dikatakan adalah seorang hamba Tuhan, seorang yang takut Tuhan. Heran juga ya, bisa menghadapi masalah keuangan, hutang yang luar biasa. Dia menceritakan masalah apa adanya kepada Elisa. Sampai saudara sudah tidak ada apa-apa lagi yang bisa dijual, sehingga dikatakan penagih hutang datang, mengambil kedua orang anaknya menjadi budaknya. Saudara sekalian, janda ini datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada pemimpin suaminya, membawa masalah ini. Bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan? Tahap yang kedua sudah kita belajar bahwa ketika kita menghadapi masalah, jangan melemparkan masalah kepada orang lain. Jangan saudara melemparkan masalah kepada pemimpin saudara. Loh, aku punya masalah. Nih, kamu pemimpinnya lah. Nah, inilah masalahnya jadi masalah pemimpin. Apa begitu? Tidak. Saudara punya saudara yang kaya raya. Saudara hadapi masalah keuangan, aku adikmu, aku kakakmu, aku keponakanmu atau apa aja ya. Saya menghadapi masalah keuangan, kamu kan saudaraku kan? Kamu kan yang mengasihi Tuhan kan? Nah, aku akan ada masalah keuangan, kamu gak mau tolong ya? Wah, itu namanya saudara melemparkan masalah. Saudara sekalian, apa yang dilakukan saudara oleh Elisa ketika janda ini menceritakan apa adanya masalahnya? Elisa membetulkan dulu cara berpikir daripada si janda ini. Elisa menjawab begini, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Maksudnya kamu punya utang. Memang betul suamimu melayani di bawah under covering, di bawah perlindungan saya. Dia memang betul adalah pelayan Tuhan. Tapi sekarang kamu datang berkata bahwa suamimu meninggalkan hutang, lalu kamu ingin lemparkan masalah itu kira-kira supaya Elisa yang bayarin gitu. Oh no. Ya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Saudara-saudara sekalian, Elisa mau si janda ini tidak melemparkan masalah kepada dirinya. Tetapi saudara, Elisa menghendaki supaya janda ini berani menghadapi masalah. Amin. Saudara kalau punya masalah keuangan, hadapi. Jangan melarikan diri, jangan caw. Wah ya, waduh hutangnya banyak, enak caw aja daripada di penjara. Ya. Atau saudara cari tipu muslihat lain. Jangan, hadapi masalah itu. Melakukan bagian kita. Elisa bertanya, apa yang ada padamu? Maksudnya kamu masih punya apa? Kamu hutang kan? Suamimu hutang, oke. Kamu masih punya apa? Punya rumah, punya mobil atau apa? Jual dulu. Kira-kira begitu kan, bayar dulu. Jangan punya hutang, saudara masih punya yang lain-lain di rumah, sudah menyusahkan orang lain. Tetapi janda ini menjawab, aduh aku sudah gak punya apa-apa lagi. Semua sudah habis, sudah dijual. Aku hanya punya buli-buli berisi minyak. Bapak, ibu, saudara, ini penting sekali. Ketika menghadapi masalah keuangan, saudara, Tuhan mau apa yang ada padamu, itu yang betul-betul saudara harus jadikan dulu sebagai satu modal untuk saudara bayar hutang-hutang saudara. Lalu kemudian saudara baru setelah semuanya udah dijual, udah gak ada lagi, minta tolong kepada orang lain, tapi jangan menyusahkan. Saudara lihat tuh di ayat 3, Elisa berkata apa? Pergilah kepada tetangga-tetanggamu, mintalah bejana-bejana dari luar daripada tetanggamu. Bejana-bejana apa saudara? Kosong. Kan gak menyusahkan, kasih bejana-bejana kosong. Gak apa-apa kan? Minta tolong. Saudara, jangan sekali lagi menaruhkan masalah saudara kepada orang lain.
suruh orang lain menyelesaikan masalah, melemparkan tanggung jawab. Itu bukan cara yang benar. Saudara-saudara sekalian, Elisa berkata minta tolong. Minta kepada tetangga-tetanggamu bejana-bejana yang kosong. Jangan terlalu sedikit ya. Saudara kalau dimintai bejana kosong tetangga kan gak keberatan kan? Nah, saudara setelah itu langkah berikutnya apa? Mengandalkan Tuhan. Coba kita membaca dari ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedangkan ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, Elisa berkata, pergilah, jualah minyak ini, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Bapak ibu saudara, ketika sudah menghadapi masalah keuangan, andalkan Tuhan. Ketika saudara sudah datang kepada orang yang tepat, memberikan nasihat, memberikan saran, kalau saran itu benar-benar adalah baik, benar, ikuti. Saudara, kalau saudara mendapatkan saran dari hamba Tuhan, responi dengan iman dan percaya saran dari hamba Tuhan itu. Saudara, luar biasa janda ini melakukan bagiannya, dia percaya. Saran daripada Elisa sebagai hamba Tuhan yang melindungi suaminya sebagai hamba Tuhan, memimpin suaminya sebagai hamba Tuhan. Dia mempercayai. Dan sudah kita lihat bagaimana Tuhan sanggup melakukan mujizat dengan berbagai macam cara. Waktu bejana kosong itu diisi minyak, penuh. Bejana kosong lagi penuh. Sampai semuanya udah penuh, udah gak ada lagi bejananya, udah selesai, berhenti minyaknya. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan mau yang ditiru itu bukan caranya. Ya, lalu saudara yang punya utang, kalau gitu nanti habis pulang rumah tak ketuki pintu tetangga-tetanggaku, minta botol-botol kosong ya. Kalau perlu minta dirigen ya, dirjen yang gede-gede. Bukan. Seorang Kristen seringkali salah kaprah. Dan ini nanti masuk kepada penyesatan. Yang ditiru bukan caranya. Sebab kalau saudara suka meniru cara, Yesus menyembuhkan orang tidak pernah pakai minyak. Enggak pernah dia olesi minyak. Saya tidak anti juga mendoakan orang pakai minyak. Saya kadang-kadang kalau pas minyaknya ada ya saya doakan pakai minyak. Di Yakobus juga ada olesi dengan minyak. Tapi apa Yesus mendoakan orang pakai minyak pernah dicatat sekalipun? Tidak pernah. Kalau saudara mau ikut cara Yesus, waktu Yesus menyembuhkan orang buta pakai apa saudara? Pakai ludah mau saudara? Kenapa sudah gak tiru ketika ada orang sakit mata? Ludah aja. Tuh Yesus juga pakai cara ini. Yang ditiru jangan caranya. Yang ditiru adalah imannya. Amin saudara. Iman wanita ini dia taat. Caranya Tuhan bisa pakai 1001 macam cara. Saya ingat saudara pada waktu dulu ya belum ada Happy Family. Mungkin udah sekitar hampir 20 tahun lalu. Ketika Indonesia juga sedang alami krisis. Lalu ada isu bahwa nanti akan ada kesulitan pangan dan sebagainya. Ya saya nggak tahu ya saudara ada yang belum lahir kali ya. Saudara-saudara sekalian sampai kemudian tempat-tempat supermarket itu kosong, beli beras, minyak, apa susah semua udah dibeli sama orang-orang kaya. Wah, ingat gak? Alami tidak? Lalu waktu itu gereja juga saudara sempat mengalami satu kekacauan juga. Ya, karena ada hamba Tuhan berkata, mengaku dapat dari Tuhan. Bahwa untuk bisa menyelamatkan umat Tuhan
dari masa yang sulit ini, Tuhan mau pakai sebuah alat namanya gentong, warnanya hijau. Ada yang pernah dengar nggak? Oh enggak ya? Wah, apakah sudah belum Kristen atau, waduh, saya dulu masih penginjil tuh. Jadi ditanyai, Bu Agnes gimana ini? Di gereja saya diumumkan, siapa yang mau pesen gentong ijo katanya. Diisi beras, nanti itu berasnya tidak pernah akan habis. Terus ya ambil ini nih, seperti di 2 Raja-Raja pasal 4. Saya terus terang waktu ditanya itu sedih saudara. Aduh, kok gini sih? Terus saya malah guyon, oh gentongnya gak boleh merah kah, hitam kah, oranye. Oh gak boleh, harus hijau. Waduh, saudara saya ingat waktu itu sampai pabrik produksi gentong hijau habis. Ya, sampai orang berebutan, sampai ada satu gereja ya, sudah seingat saya di luar kota, saya gak tahu di Surabaya. Itu sampai mendaftarkan jemaatnya siapa yang mau pesen gentong hijau. Dan dibagikan ini prinsip 2 Raja 4 ini. Bahwa siapa yang percaya dengan iman punya gentong hijau diisi beras, berasnya tidak akan habis. Aduh saudara. Ya, saya dengar itu, mereka yang tanya saya bilang saya tidak percaya. Kalau Tuhan mau pakai gentong hijau, bagaimana dengan orang yang tidak punya gentong hijau? Apakah Tuhan hanya dibatasi oleh gentong yang warnanya hijau? Itu bukan cara Tuhan. Itu bukan pribadinya Tuhan. Ya. Saudara, dan benar saja setelah beberapa saat, banyak tuh orang-orang yang beli gentong hijau dan isi beras. Jangan dibuka-buka ya, nanti sebelum kamu benar-benar membutuhkan. Setelah dibiarin beberapa saat ketika sudah membutuhkan, saudara, gentongnya dibuka, berasnya isi apa? Isi ulet belatung. Ya, orangnya datang sama saya, aduh Bu, ya apa ini? Ya udah, itu satu pelajaran yang mahal. Tapi apakah hamba Tuhan yang mengajarkan itu dan yang berkata ini dapat dari Tuhan, dia berani berdiri di atas mimbar meminta maaf? Tidak pernah. Sampai hari ini enggak pernah. Ya udah salah ya salah aja. Ya, ngerti-ngerti yo sendiri. Wah, yang penting kita udah taat. Taat kepada siapa? Tuhan yang mana? Bapak Ibu hati-hati. Itu sebabnya mari kita sebagai anak Tuhan, jika ada di dalam Alkitab saudara hal-hal yang kita lihat sebagai sesuatu yang wah ya ini bisa menolong. Saya tiru caranya, jangan caranya. Yang ditiru adalah imannya. Amin saudara. Dan apa yang dilakukan oleh wanita ini luar biasa. Dia melakukan persis seperti yang diperintahkan kepadanya. Minyak itu saudara memenuhi bejana-bejana yang kosong. Dan kita melihat bagian yang akhir bagaimana menghadapi masalah keuangan. Fokus, selesaikan hutang, bayar dulu hutangnya. Kita baca ayat 7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Wah, ini nasihat baik sekali. Saudara kalau punya hutang, lalu saudara mungkin dapat berkat, Tuhan buka jalan, dapat pertolongan dari saudara atau apa saja Tuhan bisa pakai 1001 macam cara. Jangan lupa, duit yang ada di tangan saudara itu untuk apa yang pertama? Bayar hutang. Jangan udah megang duit, waduh aku mau ganti mobil, wah aku mau rekreasi, yang lain luar negeri Jepang ya, aku ya mau, oh aku mau ganti rumah, oh wah hati-hati. Saya sering kali melihat saudara orang yang punya hutang itu tidak tahu diri, sorry ya. Sehingga bikin mangkel saudara, orang yang meminjami, lo ya apa sih? Bukan bayar dulu hutangnya sama saya, malah dipakai untuk kebutuhannya, untuk keinginannya. Enggak apa-apa kan, koko saya, cici saya, kakak saya, adik saya, tante saya, om saya, paman saya, mertua saya kan kaya. Kalau saya pinjam enggak bayar pun dia tetap kaya, betul saudara.
Saudara kalau pinjem uang sama orang kaya, saudara nggak bayar, dia tetap kaya. Tapi saudara akan alami masa-masa yang sulit. Oh enggak tuh Bu, saya buktinya, tunggu. Setiap taburan akan ada tuaian. Itu sebabnya saya mau jemaat Tuhan hiduplah dengan benar. Saudara kalau ada utang, jangan amnesia. Apa amnesia? Lupa Bu kalau aku utang, masa sih utang lupa? Ya, catat saudara kalau utang itu, orang lain utang kok bisa inget terus ya. Bayar hutangmu lebih dulu, barulah kamu hidup dari kelebihannya. Aduh indah sekali. Saya punya pembantu saudara kerja sama saya sebelum ada gereja HFC ini. Ya, waktu kerja sama saya udah punya anak satu, punya suami. Lalu tengah-tengah kerja sekitar 3 atau 4 tahun, hamil. Ya, hamilnya kembar lagi saudara. Jadi setelah melahirkan enggak kerja lagi sama saya. Dia pulang kampung, melahirkan, membesarkan anak. Tapi setelah anak usia 2-3 tahun, dia setiap tahun datang saudara ke Surabaya sekali setahun. Ya biasanya Natal atau apa, ya saya kasih persen lah, udah dateng ya. Tapi saya lihat, duh mukanya kok muka susah ini. Tapi saya gak berani tanya, karena dia juga masih punya anak yang kecil-kecil. Sampai ketika saudara anaknya udah usia 7 tahun, dia minta kerja lagi, Bu saya mau minta kerja boleh gak ya melalui pembantu saya yang lain. Saya izinkan, boleh dah, saya udah percaya, udah biasa juga datang. Saya lihat saudara malam itu datang kurus, hitam, susah gitu. Udah tidur dah besoknya menghadap saya bilang, kamu ada masalah apa? Langsung nangis. Aduh Bu, saya ini susah tidur, saya terjerat hutang. Waduh, berapa banyak hutangnya? Waduh, saya kaget. Ya, buat ukuran orang desa nggak main-main ini hutangnya. Kenapa bisa hutang sampai segitu? Iya Bu, saya kena lintah darat, pinjem uang, bunganya 10%. Sedikit ya sudah ya 10%-nya. Hah? Oh banyak ya, 10%. Nggak bisa bayar, yang nggak bisa bayar dibungakan lagi. Aduh, saya susah tidur Bu, susah. Untung Ibu bisa kasih saya kerja lagi. Saudara-saudara sekalian, lalu kemudian saya bilang, kenapa sih kamu bisa terjerat? Aduh gimana Bu, biasa yang kerja 2 sekarang 1. Pemasukan sama, pengeluaran tambah. Dulu anak 1 yang kerja 2, sekarang anak 3 yang kerja 1. Nggak cukup, utang terus. Saya diskusi sama suami saya ambil keputusan, udah nih beresin semua hutangmu, berapa ini? Benar sudah, kita kasih seret, udah bayar hutangmu. Wah kalau enggak bayar hutang, wah bayar sudah. Hutangnya bayar gimana? Cicil sama saya lewat kerja. Sampai sekarang kerja saya udah berapa tahun. Udah lunas semua hutangnya, udah bisa beli sapi, beli motor, benerin rumah, sawah. Wah ini cara yang betul. Bayar hutangmu kalau saudara sudah terima kebaikan orang. Amin. Jangan saudara uangnya itu dipakai yang enggak-enggak. Aku masih perlu ini, bosku baik kok nanti pinjem lagi. Hati-hati. Menolong orang sudah, Bu gimana Bu, ini kena debt collector, kalau enggak saya di penjara. Itu mungkin saudara sendiri, adik, kakak, keponakan, saudara tolong. Tapi setelah tolong jangan lupa, itu duit pinjem. Amin. Saudara kerja, bayar, cicil. Jangan bilang, oh kokokku kaya kok, aku gak ditagih. Sebelum dia berkata, semua hutangmu aku lunas, yang gak bisa kamu bayar aku anggap lunas. Berarti saudara posisi hutang. Kalau posisi hutang artinya apa? Bayar. Bayar jangan nunggu ditagih. Oh ya aku lupa, sorry ya, gak ada. Saudara orang utang itu lupa, gak ada. Kalau saudara mau hidup melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan, ingat prinsip ini. Saudara ada berkat, ingat fokus saya bukan jalan-jalan dulu, benerin rumah dulu, beli mobil dulu, atau sekolahin anak yang bagus-bagus dulu, bukan. Bayar dulu hutang. Dari kelebihannya lah aku akan hidup. Amin.
Ya, sekarang kita lihat yang kedua. Menghadapi masalah sakit penyakit. Bagaimana caranya? Ketika saudara hadapi masalah sakit penyakit, saya ambil contoh, nggak kebetulan hari ini semua contoh yang saya ambil perempuan semua. Ya, mungkin perempuan banyak masalah ini. Markus pasal yang kelima, mari kita melihat ayat 25 sampai dengan ayat 26. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Ketika sakit penyakit datang menghadapi hidup saudara, gimana? Yang pertama, berupayalah dulu secara manusia. Saudara, perempuan ini dikatakan sakit pendarahan 12 tahun, berobat ke dokter berbagai macam tabib, sampai semuanya udah habis. Saudara, orang Kristen tidak anti dokter. Ya, saya katakan itu karena ada pengajaran kalau sakit tidak boleh minum obat, tidak boleh ke dokter. Itu namanya tidak beriman. Jadi kalau sakit gimana? Harus beriman. Waduh. Ya. Padahal coba kita lihat contoh lain. Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang masih muda. Timotius ini tubuhnya lemah, saudara. Masih muda tapi lemah, suka sakit-sakitan. Pencernaannya enggak baik, tenaganya enggak kuat. Itu sebabnya Paulus kasih nasihat apa? 1 Timotius 5 ayat 23. Janganlah minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Sedikit lo ya, jangan pura-pura enggak baca. Bukan sebanyak-banyaknya, mabok nanti. Mabok dosa sudah. Tambahkanlah anggur apa? Sedikit. Saya juga minum sudah sedikit. Ya, apalagi kalau diajak jemaat makan steak, udah enek gitu. Ibu Agnes mau red wine? Sedikit. Ya, bukan sebotol glok. Waduh, ya, drunken master nanti. Sedikit. Tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Loh, Paulus tidak berkata, kamu tubuhmu lemah kan? Pencernaanmu jelek. Iman dalam nama Yesus. Apa begitu? Ya enggak selalu kan? Tambahkanlah sedikit anggur. Contoh yang ketiga, Tuhan Yesus memberi perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Menolong seorang Yahudi yang dirampok, dipukuli habis-habisan sampai mau mati. Saudara, fokus utama hari ini saya ambil contoh ini bukan soal siapa imam atau orang Lewi yang tidak mau menolong, bukan. Tapi coba kita lihat, apa yang dilakukan ini diceritakan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya, yaitu orang Samaria itu, membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Jadi sudah zaman dulu P3K pertolongan pertama pada kecelakaan, orang kemana-mana harus mesti bawa minyak. Minyaknya minyak zaitun. Minyak zaitun dan bawa anggur. Jadi luka itu dibersihkan dengan minyak, dikasih anggur seperti kayak alkohol kan, supaya tidak kena tetanus lah kira-kira begitu. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ada dokter, ada tabib di tempat penginapan itu. Yesus tidak anti, sudah dengan tabib, dengan dokter. Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ketika menghadapi masalah sakit penyakit, saudara boleh berupaya secara manusia. Tentu saja jangan dengan cara yang tidak benar, cara alternatif. Saudara yang pakai tenaga dalam atau pakai cara-cara yang lain, tidak melalui obat-obatan, kita tidak pakai cara itu. Tetapi saudara, jika dokter sudah angkat tangan, ya, dokter ahli berkata ini sudah gak ada jalan keluar. Persis seperti wanita pendarahan 12 tahun ini, coba kita
kembali melihat Markus pasal yang ke-5. Kita melihat saudara sekalian di ayat yang ke-27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa, perempuan itu merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Wow, ini kisah yang luar biasa. Bapak Ibu, wanita ini sudah berupaya secara manusia, tapi tidak ada jalan keluar. Firman Tuhan menuliskan, bahkan dikatakan tidak ada faedahnya, malah keadaannya semakin memburuk. Maka kemudian saudara, dia berseru, minta tolong kepada Yesus. Dia sudah mendengar berita-berita, bukan hanya sekali, berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus yang dia dengar memunculkan iman, membangkitkan iman. Saudara, kalau mau mengalami mujizat Tuhan, saudara harus datang kepada Yesus dengan iman. Amin. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Wanita ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya mantap. Tidak ada manusia, tidak ada keluarga, suami, anak, keponakan udah menjauh. Sebab wanita sakit pendarahan buat orang Yahudi yang hidup dalam hukum Taurat adalah seorang yang najis. Tidak boleh orang bersentuhan dengan dia. Dia kalau tidur pun tempat tidurnya kesentuh orang jadi najis. Kasihan sekali. Ini yang menyebabkan wanita ini tidak bisa datang kepada murid Yesus. Pak Petrus, saya mau konseling. So konseling apa Bu? Saya sakit, pasti ditanya. Isi formulir dulu ya, sakit pendarahan. Waduh nggak bisa. Nanti kamu najis, saya pegang kamu nanti jadi najis. Dia nggak bisa minta tolong kepada siapapun. Tidak ada manusia, tidak ada keluarga, tidak ada saudara sekalian kerabat yang bisa menolong dia. Imannya dia wujudkan dengan tindakan. Dia enggak cuma bilang aku percaya, enggak begitu. Dia bertindak. Dia bertindak dengan percaya. Di tengah kerumunan orang banyak dia berkata, asal aku jamah kena jumbainya. Ya, Yesus orang Yahudi pakai baju Yahudi. Asal aku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan begitu dia pegang, betul-betul dia rasa ada sesuatu di dalam tubuhnya. Dia rasa sudah sembuh. Yesus langsung berpaling, siapa yang pegang aku? Murid-muridnya bilang, aduh Yesus jangan lebay gitulah. Ini loh semua orang berdesak-desakan, semua nempel kamu bilang siapa yang pegang kamu? Kan lebay dong. Yesus berkata, enggak. Aku ada rasa, ada tenagaku yang keluar. Perempuan itu datang tersungkur sambil gemetar dan berkata, menceritakan apa yang terjadi. Aduh ini luar biasa. Bapak Ibu Tuhan, Yesus sanggup menolong walau tidak ada penumpangan tangan. Amin. Ya, ini juga jangan harus dijadikan, waduh kalau aku ditumpangi tangan. Enggak mesti tumpang tangan, benar. Tuhan bisa pakai 1001 macam cara. Saudara, kurang lebih 15 tahun lalu lah kira-kira ya. Saya sama Bapak waktu diundang melayani di Australia, Sydney. Saya melayani seminar inner healing, ada KKR, lalu ibadah hari Minggu, dan juga di persekutuan-persekutuan doa udah diatur pelayanan. Saudara, setelah hari pertama saya melayani seminar inner healing, mungkin juga karena terlalu lelah, dan angin kencang sekali. Jadi setelah selesai seminar itu, saya sakit itu tiba-tiba enggak ada suara. Tubuhnya segar biasa, tapi enggak ada suara.
Ya, Agnes Maria tanpa suara nggak laku loh saudara. Ya, jadi jangan cuma mau orangnya, nggak ada suaranya, moyung. Aduh sampai gitu, dia sampai lihat saya, aduh. Ya. Han, ayo Han doakan, besok hari Minggu sudah dijadwal, saya dijadwal, dia dijadwal. Dia nggak bisa menggantikan jadwal saya, dia juga jadwal di gereja lain. Saya harus tampil dengan suara, aduh kayak apa burung kakak tua yang tua benar-benar nggak ada suara. Tapi saya berusaha, saya nggak bilang saya suaranya habis nggak mau khotbah, saya tetap loh saudara. Setelah malam didoakan, ya udah saya pagi bangun masih, biarin aja ya karepe. Oke begitu berdiri sekuat tenaga tak keluarkan. Ya udah suaranya 1/100-nya ini. Saudara, pokoknya ya sangat romantis saudara ya. Untuk bisa dengar khotbah saya waktu itu harus buka telinga lebar-lebar. Tapi saya khotbah hari itu 4 kali hari Minggu. Saya selesaikan, Bu Agnes kasihan, kasihan itu jam kedua ndak usah gitu ya. Ini enggak, Bu jam kedua lagi ya Bu saya doakan. Ya itu tuh jemaat gitu tuh. Kesian mah kesian tapi hamba Tuhan khotbah terus. Wah, ya enggak apa-apa. Sore hari saudara pulang ya udah disiapkan. Kami tinggal di rumah tantenya Pak Hani ya. Pak Hani makan disiapkan nasi Hainan Sifan. Wah dia suka itu. Nasi ayam, saya makan yang lain ya. Saya nggak terlalu suka bau ayam nggak suka ya. Jadi dia mau makan lahap, saya makan yang ada kuah-kuah kan, suara lagi itu. Setelah makan terus dia bilang ini, Nes tolong Nes cuciin ya piringnya karena tinggal di rumah tante kan cuci piring sendiri. Lalu dia bilang dia masih sisakan itu daun-daun seledrinya itu berapa helai. Makan tuh daun seledrinya pasti sembuh sambil ketawa. Dalam hati tuh ya sakit gitu loh. Suami cek ngenyeknya ya, udah tahu istri ini nggak ada suara ya, sambil ketawa gitu, makan tuh daun seledrinya, nanti sembuh itu. Jadi saya bawa piringnya, mau ngamuk nggak bisa, habis gimana kan? Ya udah, jadi sambil bawa piring saya udah mau cuci, masih ada daun seledri, ada suara begini, nurut ajalah, hai istri tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu, mateng. Termasuk suruh makan seledri ini ya. Mending suruh makan nasi nyata, ayam nyata. Ya, ini suami ini model apa ini suruh makan sisanya seledri. Tapi saya rasa sebenarnya apa-apalah nurut aja. Betul soal itu ada dorongan seperti itu. Jadi saya ambil itu seledrinya beberapa helai. Saya makan, saya minum. Ya, glek udah. Habis itu saya cuci piring, selesai. Saya mau panggil suami, Hani gitu ya. Kan suaranya itu. Tapi waktu saya panggil dia, Hani. Tuh saudara kaget, saya juga kaget kan. Kaget. Semua lihat saya, loh kok bisa saya bicara. Saya langsung, Hani, aduh senengnya. Makanya sudah kalau punya suara, nyanyi yang bener. Jangan umi-umi. Rasano kalau nggak ada suara itu. Betul nggak? Sudah itu kalau masih segar, angkat tangan, nyanyi itu yang lincah. Sudah, gak mau tepuk tangan. Rasano waktu gak bisa bergerak. Aduh Tuhan aku mau angkat tangan. Amin. Tubuh kita ini loh bait Allah. Berikan untuk Tuhan. Amin. Suara saudara lu untuk Tuhan. Nyanyi yang sungguh-sungguh. Amin. Kaki saudara lu buat Tuhan. Selama saudara masih bisa berjalan, mengunjungi orang sakit, mendoakan, melakukan pelayanan. Lakukan. Jangan nanti udah gak bisa jalan ngomong, oh Tuhan kalau aku bisa jalan. Tuhan bilang, nak dari dulu kamu bisa jalan, bisanya cuma ke mall terus jalannya. Lupa sama Tuhan. Saudara betul waktu itu saya kaget. Saya langsung bersuara lu, benar saudara. Lalu saya duduk di meja, Lohan kok bisa? Aku habis makan seledri ini kok. Ya, ini dengar sekali lagi kesaksian ini, jangan ditiru.
Bukan seledrinya yang menyembuhkan, tapi ketaatannya. Lalu suami saya cerita gini loh, semalam itu waktu saya lihat kamu kayak begitu itu saya kasihan. Saya berdoa, Tuhan tolong istriku ini. Malam itu saya mimpi. Dalam mimpi itu saya ketemu malaikat. Lalu saya bilang, Kat, malaikatnya, istriku sakit, sembuhkan. Itu malaikat lagi bawa keranjang isinya seledri. Lalu malaikat itu bilang dalam mimpi, ini nanti istrimu kasih aja seledri, pasti sembuh. Dalam mimpi itu loh, mimpi ya namanya, suami saya bilang, dari mana dapat seledri? Ini lu Sydney. Saya lu besok pagi udah pelayanan, tapi hilang gitu aja. Jadi saudara waktu sore hari, Bapak itu makan nasi Hainam ada seledri, senengnya luar biasa. Tapi dia sengaja enggak cerita sama saya. Dia mau tes istriku nurut apa enggak kira-kira gitu. Kalau sudah diceritain, saya pasti makan dong. Tapi kalau enggak diceritain, ya itu saya alami itu perasaan itu. Perasaan sakitnya tuh di sini. Tapi sudah untung ada suara lain berkata, udahlah Nes, makan seledri aja kok susahnya apa sih. Nurut aja sama suami, enggak suruh yang susah-susah. Ketika saya nurut, betul-betul saudara. Tuhan itu punya 1001 macam cara. Amin. Mau menyembuhkan saudara, mau membuat mujizat, gampang, pol. Seperti wanita itu berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Aduh luar biasa saudara. Selalu ada jalan. Tuhan mau betul-betul sudah kita melakukan bagian dengan benar. Sekarang mari kita melihat yang terakhir. Setelah menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah sakit penyakit. Yang ketiga, menghadapi masalah keluarga. Ya, semoga semua kena ini. Bagaimana menghadapi masalah rumah tangga? Saya ambil contoh saudara yang ketiga dari seorang perempuan bernama Hana. Hana ini saya bayangkan seorang perempuan yang cantik. Punya suami yang sangat baik dan mengasihi dia. Tapi sayang Hana ini mandul, gak bisa punya anak. Dan saudara karena budaya, tradisi waktu itu mengharuskan di dalam keluarga itu punya anak. Maka suaminya walaupun sangat mengasihi istrinya, akhirnya saudara Elkana suaminya ini mengambil istri yang lain lagi namanya Penina. Sekali lagi cara ini tidak boleh ditiru. Kalau saudara istrimu tidak bisa punya anak, pergilah ke dokter. Apalagi kemajuan ilmu pengetahuan hari ini kan. Dokter saudara sudah silih berganti gak bisa. Samalah ujung jubah Yesus. Dengan iman terus minta kepada Tuhan. Amin. Ya, jangan cari yang lain. Tapi ini cerita sudah di dalam perjanjian lama. Elkana punya istri namanya Penina. Dan Penina ini punya anak. Saudara dan dikatakan Penina sebagai madu suaminya ini. Mengesalkan hati daripada Hana. Coba kita lihat saudara bagaimana sikap Hana. Kita melihat 1 Samuel 1 ayat 6 dan 7. Tetapi madunya ini selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara lihat bagaimana sikap Hana ini kita tiru luar biasa. Hana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Waktu dia dihina, saudara, waktu dia disakiti dari tahun ke tahun sengaja Penina, madu suaminya ini menyakiti Hana supaya gusar, supaya marah, ngenyek, gitu ya, macam-macam lah. Tapi Hana enggak membalas. Dia bukan hanya membalas, bukan hanya tidak membalas,
sakit hatinya. Dia tidak mengadukan masalahnya dengan suaminya. Luar biasa. Buktinya kalau saudara baca di ayat 8, suaminya enggak tahu. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Jadi enggak tahu. Dan Hana tidak curhat. Itu loh istrimu gini. Tidak. Ini ciami luar biasa. Saudara menghadapi masalah keluarga. Mungkin saudara versinya beda. Mantu dengan mertua. Mertuanya cerewet, pol. Ya, menekan. Bahkan mungkin ada yang dalam tanda petik menganiaya. Sebab benar-benar ada loh saudara. Saya pikir dulu hanya di sinetron. Nggak taunya di dalam pelayanan konseling saya pernah menjumpai mertua yang menganiaya menantu. Jadi saudara mertuanya itu kalau datang ke Jakarta, ini saya cerita karena udah mati orangnya ya. Kalau belum mati nggak tak ceritain. Jadi mertuanya itu kalau datang saudara ke Jakarta ke rumah menantunya, itu dia sudah disiapin kamar nggak mau. Dia minta tidur sekamar dengan anaknya laki dan mantunya. Ma ini loh ma, enggak, mama mau di kamar itu. Mau tidur sama anakku. Jadi istrinya gak mau kalah juga. Enak aja, ini suamiku, kamu memang mamanya. Ya udah kalau mama mau di sini, aku juga di sini. Ya enggak apa-apa. Jadi satu ranjang bertiga. Dan mertuanya bilang, aku di tengah. Mateng. Ya. Jadi mertua, suaminya, ini sebelahnya mantunya. Sengaja supaya apa? Kamu sano yang pindah. Istri pikir enak, aku enggak mau ngalah. Jadi seminggu ya begitu tidur seminggu. Kalau sampai suaminya pagi-pagi pergi sudah ke kantor, wah mulai penyiksaan. Padahal ini orang kaya ini. Oh enggak, mertuanya ini bersih ini kurang bersih, kurang. Jadi menantunya itu dijadikan genduk. Sampai capek luar biasa, harus enggak boleh pergi, enggak boleh, harus begitu. Nanti kalau jam kurang lebih saudara 1,5 jam suaminya mau pulang, ini mantunya suruh mandi, yang bersih, suruh pakai baju bagus. Ting tong, suruh datang. Tulus istrimu gini, kan gak kelihatan istrinya istrinya keringetan dan sebagainya. Bersandiwara terus seperti itu. Lalu cerita sama saya, ya dia di hari keberapa itu udah gak tahan sekali. Mau tak apain ini bu, hampir tak racun dia katanya. Saya bilang jangan sakit hati, ini mertua model apa ini? Jangan saya bilang. Terus mesti bagaimana? Kenapa kamu gak mau pakai akal? Kamu kan kaya saya bilang. Coba kesukaan mertuamu itu apa? Oh enggak bu, aku gak mau kasih apa-apa, racun mau katanya. Kasih apa-apa enggak ya, ya itu salah saya bilang. Lawanlah, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengar dulu saya bilang. Oh mertuaku suka makan, suka kain, suka baju. Gampang saya bilang. Besok bilang, ma nanti aku habis jalan-jalan pulang dari jalan-jalan antar mama baru kerja ma. Ngose-ngose enggak apa-apa, coba dulu. Saya bilang, betul saudara. Besoknya dia bilang, ma nanti aku ngose-ngose nanti agak siang. Mama tak ajak dulu ada makan, enak sekali. Ada kain bawaan baru, mamanya langsung mendelik. Hampir gak percaya kok mantunya yang pelit ini, ya karena ini mantu ini pelit saudara. Kok mau ngajak mamanya jalan-jalan. Jadi jalan-jalan udah siang lupa toh, perempuan-perempuan kalau udah shopping lali saudara. Siang belum pulang sampai toko tutup baru pulang. Makan ini, makan itu, beli kain, wah coba ini, coba. Mama mertuanya so happy. Dia langsung kasih tahu saya, waduh bu, hebat. Berhasil saya bilang, besok lagi cari mall yang lain. Saudara setelah 1 minggu mertuanya berubah. Benar sudah ini cerita sungguh-sungguh. Jadi baik, tahu diri, pindah kamar. Ya. Saudara sampai kemudian ketika hubungan mereka menjadi baik,
mertuanya sakit, menantunya ini saudara menemani. Dia sampai mau mati memegangi tangan menantu. Saya dulu jahat sama kamu tuh, saya sakit hati. Karena saya sayang sekali sama anak laki saya. Tapi setelah menikah, kok anak laki saya lebih perhatian sama kamu katanya daripada sama aku. Itu sebabnya saya berusaha merebut lagi anak saya. Tapi kamu kok balas saya dengan baik ya, baik sekali. Waduh, dipegangi saudara. Tapi mertuanya bukan Kristen. Sampai sebelum meninggal dia mau percaya Yesus. Dia berkata, kamu menantu yang paling baik. Saya enggak menyesal anakku yang paling kusayangi dapat istri seperti kamu. Tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan dengan kebaikan. Amin saudara. Hana tidak membalas kejahatan Penina dengan kejahatan. Dia bahkan tidak mengadukan masalah itu kepada suaminya. Nanti bikin ruwet suaminya, tidak. Tapi apa yang dilakukan Hana luar biasa. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia cuma cerita sama Tuhan. Dia berdoa sambil bernasar. Saudara baca 1 Samuel 1 ayat 10. Dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Terseduh-seduh dia bernasar, Tuhan kalau engkau kasih saya anak laki, saya akan berikan kepadamu untuk menjadi hambamu. Aduh luar biasa. Dan betul-betul saudara, Tuhan menjawab doa Hana. Hana yang secara ilmu kedokteran, secara manusiawi gak mungkin bisa punya anak. Tapi kalau Tuhan mau buka, siapa yang bisa menutup? Amin saudara. Lahirlah Samuel. Dan betul-betul Hana menggenapkan nasarnya. Dia bawa Samuel setelah berusia 2 tahun. Sudah selesai disapih. Dibawa ke bait Allah. Untuk jadi hamba Tuhan. Apakah Tuhan diam aja? Tidak. Saudara baca, Tuhan gantikan Hana melahirkan 3 anak laki. Tambah 2 anak perempuan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang menutup. Hari ini berapa banyak saudara alami masalah rumah tangga. Enggak selesai-selesai. Apakah saudara sudah pakai cara Tuhan? Tidak ada kejahatan yang tidak selesai dengan kasih. Dengan kebaikan. Amin. Dan ketika kita doa mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dia pasti turun tangan. Selalu ada jalan. Apakah masalah keuangan? Apakah masalah sakit penyakit? Apakah masalah keluarga? Jalan keluarnya pasti ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.